Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa-siswi dari SDN Pancasila Gudang Kahuripan Lembang. Nah, kembali lagi bersama Kak Agus. Nah, pada kesempatan ini Kak Agus akan memberikan sedikit materi edukasi tentang ekosistem. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup? Nah, ekosistem sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, kemudian adik-adik, terdapat dua komponen ekosistem yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu ada komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik. Nah, untuk komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, komponen biotik ini terdiri dari beberapa macam adik-adik, yaitu yang pertama produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Di antaranya ada tumbuhan hijau, tumbuhan berbiji, tumbuhan buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada konsumen atau heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Nah, yang termasuk ke dalam konsumen yaitu manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Nah, kemudian yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai ini yaitu makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati, seperti bakteri dan cacing. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada penghancur atau detrifrator, yaitu makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Nah, kemudian ada komponen ekosistem abiotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contoh dari komponen abiotik ini yaitu air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis ekosistem. Nah, adik-adik, jenis-jenis ekosistem dibedakan menjadi dua, yakni ekosistem darat dan ekosistem air. Untuk ekosistem darat sendiri yaitu meliputi hutan-hutan seperti hutan tropis, rawa, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ada gurun. Nah, sedangkan ekosistem air yaitu meliputi air tawar, air laut, dan air payau. Nah, kemudian adik-adik di sini ada hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup yang lain. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini sering disebut sebagai rantai makanan. Bisa diartikan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan yang makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Nah, maksud dari urutan tertentu yaitu dalam sebuah ekosistem bisa diurutkan berdasarkan peranannya, mulai dari yang bertindak sebagai produsen hingga pengurai. Nah, ini adalah gambar rantai makanan. Nah, di sini adik-adik ada padi yang bertugas sebagai
produsen. Selain padi, juga ada tumbuhan lainnya. Nah, padi atau tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan yaitu berupa gula. Tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan biasanya dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, kemudian kita lanjut ke konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, contoh dari konsumen tingkat 1 ini ada sapi, kuda, kambing, kelinci, dan burung pemakan biji. Nah, kemudian yang kedua, kemudian ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini merupakan hewan karnivor yang akan makan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh hewan dari konsumen tingkat 2 ini ada ular, burung, dan pemakan hewan dari konsumen tingkat 1. Nah, kemudian pada konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contoh dari hewan konsumen tingkat 3 ini adalah burung elang, harimau, singa, dan sebagainya. Kemudian kemudian ada pengurai. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Nah, ringkatan ini merupakan tingkat akhir perjalanan dari makhluk hidup. Biasanya hewan yang menjadi pengurai adalah bakteri dan jamur atau mikroba. Adapun hasil dari penguraian yang terjadi biasanya menjadi zat zara yang dapat menyuburkan tanah. Nah, kemudian adik-adik di sini ada simbiosis. Nah, simbiosis sendiri adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda namun saling keterkaitan. Di antara dalam simbiosis tidak semua makhluk hidup diuntungkan dan tidak semua makhluk hidup dirugikan. Oleh karena itu, simbiosis dibagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama itu terdapat simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Contoh yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan, yaitu berupa kutu dari kerbau tersebut. Nah, kemudian ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contoh dari simbiosis parasitisme ini yaitu hubungan antara pohon mangga dengan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, kemudian adik-adik di sini ada keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem untuk menjaga agar kehidupan di bumi tetap stabil butuh yang namanya keseimbangan ekosistem, adik-adik. Nah, keseimbangan ekosistem merupakan suatu keadaan yang harmonis dan seimbang pada interaksi antara komponen-komponen di dalam sebuah ekosistem. Nah, kemudian keseimbangan ekosistem bisa berubah karena dua faktor, yaitu perubahan ekosistem alami dan perubahan ekosistem karena kegiatan manusia. Nah,
Faktor alami atau faktor alamiah adalah faktor yang disebabkan tanpa campur tangan manusia, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Nah, sedangkan faktor kegiatan manusia yang disebabkan karena ulah tangan manusia. Contohnya yaitu pembakaran hutan untuk pemukiman dan perkebunan, penebangan hutan secara liar, pemburuan hewan secara liar. Nah, kita ketahui bersama adik-adik, dari kegiatan manusia seperti tadi, pembakaran hutan dan penebangan pohon secara liar ini akan memberikan dampak yaitu tidak seimbangnya ekosistem. Nah, nantinya dampak dari misalkan pembakaran dan penebangan pohon liar yaitu longsor. Nah, tentunya selain itu juga akan merusak rumah hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, kemudian adik-adik, sebagai kesimpulannya, marilah kita sebagai manusia yang memiliki akal dan kecerdasan, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi ini. Karena jika kita tidak menjaganya, maka lambat laun keseimbangan ekosistem akan berdampak negatif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.